Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan sehat ya, walaupun kalian belajar di rumah. Pada pagi hari ini, Bu Isma akan mempelajari tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-6, tentang wujud dan sifat benda. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melihat tayangan PPT, kalian bisa melengkapi peta konsep tentang wujud benda dan sifat-sifat benda serta memberikan contohnya. Yang kedua, kalian diharapkan dengan mengamati benda-benda yang ada di dalam rumah, kamu dapat mengidentifikasi benda dan menuliskannya ke dalam tabel pengamatan. Yang ketiga, dengan kegiatan literasi tadi, dengan menyimak bacaan dan melengkapi peta konsep, diharapkan kalian dapat menulis cerita tentang manfaat benda beraneka wujud dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Yang keempat, diharapkan kalian dapat menimbang dengan satuan baku untuk berat. Yang kelima, dengan kegiatan menimbang, kalian diharapkan dapat mengurutkan dari berat yang ringan hingga yang terberat. Yang ketujuh, dengan melihat tayangan PPT tentang teks bacaan hidup sederhana, diharapkan kalian dapat memberikan contoh sikap hidup sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next, lanjut kita simak bacaan teks berikut ini. Di lingkungan sekitar banyak kita jumpai berbagai jenis benda. Kita dapat mengetahui dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri benda tersebut. Ada benda yang berbentuk padat, cair, dan gas. Setiap benda memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi benda di alam ini. Lanjut, kita simak teks bacaan berikut dengan judul Benda sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Benda-benda yang ada di sekitar kita ini sangat beragam. Berdasarkan wujudnya ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat yang pertama, ukuran dan bentuk benda padat selalu tetap. Bentuk benda padat tidak mengikuti wadahnya. Benda padat dapat kita pegang secara langsung. Benda padat bentuknya bermacam-macam. Ada persegi, bulat, segitiga, dan layang-layang. Benda padat tersusun dari zat-zat yang rapat hingga bentuknya sangat keras. Contoh benda padat adalah buku, pensil, meja, tas, gelas, dan botol minuman. Lanjut yang kedua, benda cair. Benda cair itu selalu berubah-ubah sesuai wadahnya, sedangkan volumenya tetap. Benda cair dapat kita pegang secara langsung. Benda cair mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Benda cair tersusun dari zat-zat yang agak renggang sehingga mudah dipisahkan. Contohnya adalah air, minyak, oli, bensin, kecap, spiritus, dan tinta. Yang ketiga, benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan volumenya berubah-ubah. Benda gas tidak dapat kita pegang, tapi dapat kita rasakan keberadaannya. Benda gas bentuknya sesuai dengan wadahnya. Jika benda gas kita pompakan ke dalam ban, bentuknya seperti ban. Jika ditiupkan ke dalam balon, bentuknya menyerupai balon. Jadi bentuk dan volume benda gas berubah-ubah. Contohnya adalah oksigen yang kita hirup pada waktu kita bernafas, gas alam untuk bahan bakar, uap air, asap kendaraan bermotor, gas karbon dioksida yang kita keluarkan pada waktu kita bernafas. Lanjut. Setelah kalian menyimak teks bacaan tadi, diharapkan kalian dapat melengkapi peta konsep berikut ini. Peta konsepnya terdiri dari benda, terus berdasarkan wujudnya apa? Oh, ada 3 wujud, kalian tulis. Memiliki sifat apa? Kamu tulis berdasarkan teks tadi ya. Terus contohnya, diharapkan para siswa dapat memberikan contoh masing-masing 2. Lanjut, next. Setelah menyimak bacaan dan melengkapi peta konsep, tugasmu di rumah adalah mengamati benda yang ada di dalam rumahmu. Benda tersebut kamu tulis namanya apa. Misal Bu Isma kasih contoh nomor 1 ya. Nama benda, kursi. Bahan pembentuknya, jika terbuat dari plastik, kamu tulis plastik. Jika terbuat dari kayu, kamu tulis kayu.
Wujudnya apa? Padat, cair, atau gas? Oh, padat. Kamu tulis padat. Fungsi apa sih kursi itu? Fungsinya untuk duduk. Kamu tulis saja. Dan dilanjutkan nomor 2 sampai nomor 7. Lanjut. Selain menyimak teks, melengkapi peta konsep, mengamati benda-benda yang ada di dalam rumah, kalian diharapkan juga dapat menulis tentang manfaat benda beraneka wujud dengan tidak lupa dengan memperhatikan penulisan huruf kapital atau huruf besar serta tanda baca. Huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat, digunakan sebagai huruf pertama dalam kata atau ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Huruf kapital juga bisa digunakan huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Yang keempat, huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang kelima, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Penulisan tanda baca, ada tanda baca titik dan tanda baca koma. Tanda baca titik dipakai untuk akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau kalimat seru. Dan tanda baca koma dipakai untuk unsur dalam suatu pemerincian. Contohnya ini, saya suka makan nasi, titik. Awal kalimat dengan huruf kapital. Nanti jadi kalian menulis di buku latihan siswa dengan judul manfaat benda beraneka wujud dengan tidak lupa memperhatikan penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Selanjutnya, timbangan. Ada beraneka jenis timbangan. Timbangan ini termasuk benda apa, anak-anak? Iya, termasuk benda padat. Ada timbangan digital, timbangan dacin, timbangan gantung, timbangan duduk, dan neraca. Ini berbagai macam jenis timbangan. Apa sih fungsi timbangan itu? Fungsi timbangan untuk mengukur berat. Adapun kalian nanti akan belajar tentang konversi satuan berat. Apa sih konversi satuan berat itu? Konversi satuan berat adalah suatu upaya untuk mengubah ukuran berat yang diketahui ke satuan berat yang diinginkan. Hubungan antar satuan berat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ada tangga ukuran untuk berat, satuan baku untuk berat. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Tetapi kebalikannya, jika naik satu tangga dibagi 10. Adapun hubungannya seperti ini. Kalau yang di sini ada 1 kilogram. 1 kilogram sama dengan berapa gram? 1 kilogram ke gram turun berapa, anak-anak? Berapa tangga? 1, 2, 3. Oh, turun 3 tangga. Berarti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Terus, ini hektogram sama dengan ons. Berarti 1 kilogram ke hektogram berapa? Turun 1 kali 10. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Sama dengan 1 kilogram sama dengan 10 ons. Dan yang lainnya ini nanti kamu pelajari sendiri di rumah ya. Lanjut lagi. Contoh gambar berat makanan yang ditimbang. Wisma bacakan contoh 3 ini ya. Ada makanan ditimbang dengan timbangan makanan. Contohnya ini, catatannya setiap 1 kg berapa tadi? 1000 gram. Jadi kalau 5.200 gram sama dengan 5 kg dan 200 gram. 3.000 gram sama dengan 3 kg dan 0 gram. 4.200 gram sama dengan 4 kilo dan 200 gram. Dan untuk yang lainnya, gambar lainnya ini sama aja. Nanti kamu lihat lagi ya sendiri. Lanjut. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Pertama, nomor 1, berat badan Tika adalah 30. Apa ya, 30 kg apa gram? Ya, 30 kg. Yang kedua, berat cincin ibu adalah kilogram atau gram, anak-anak? Gram, 2 gram. Yang ketiga, ibu membeli telur seberat 1 kg atau gram? 1 kilogram. Yang keempat, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 gram. Lanjut. Kalian tadi sudah tahu membaca timbangan, menimbang berat badan. Diharapkan di rumah nanti kalian juga menimbang berat badan seluruh anggota keluargamu. Kemudian kamu urutkan dari yang teringan hingga yang terberat.
Kemudian